Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, terus nyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka, oke? Terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel guys. Balik lagi bersamaku Ardian tentunya di channel Yo Art. Dan pada kesempatan kali ini aku jujur lagi happy banget, lagi seneng banget karena hal yang sudah aku nantikan sangat lama ya, dari pertama kali punya gliders lagi itu di tahun 2020-an awal dan baru kesampaian saat ini gitu guys. Dimana harapannya yakni mendapatkan joy atau anakan Creamino pertama guys gitu ya guys ya. Ya walaupun sebenarnya aku punya Creamino udah lama ya. Waktu pertama kali kita punya Shizuko waktu kita unboxing itu sekitar 2 tahunan lalu, dan udah sempet kita coba kawin-kawinin dengan white face head Creamino itu si Mona, kemudian white face head Creamino yang lain si Lisa, kemudian juga coba kita kawinin sama gliders punya temen aku yang classic grey head Creamino. Istilahnya kita udah nyoba berkali-kali ngawinin sama head Creamino itu tidak dapet gitu guys, sehingga mulai muncul keputusasaan ya dengan mengawinkan dengan head Creamino. Jadi waktu itu aku buat suatu keputusan, kayaknya baiknya kita adopsi Creamino betina gitu ya, biar kemungkinan dapatnya tuh lebih besar gitu ya. Kalau Creamino sama Creamino kan udah pasti dapatnya sugar glider Creamino ya. Jadi waktu itu kita putusin untuk adopsi si Paprika, itu Creamino betina pertama di koloni sugar glider yang pertama ya guys. Jadi pertama kali adopsi dia tuh umurnya waktu itu masih sekitar 3 bulanan ya sebenarnya, belum dewasa. Terus kita pelihara sampai dewasa, dan pada akhirnya waktu itu kita kawinin dia sama Shizuko guys. Jadi ini juga merupakan salah satu keturunan dari Shizuko gitu guys. Kita kawin sama Shizuko, kemudian dia IP, in pouch, anaknya udah masuk ke kantong, kita pisahin. Dan waktu awal-awal IP itu aku cukup deg-degan ya, takutnya di reject atau kayak gimana, soalnya dia pertama kali IP ya, pertama kali punya anak, jadi ada kemungkinan yang lebih besar untuk di reject, dimakan atau nggak diurus anaknya. Dan sampai detik ini alhamdulillahnya, syukurnya anaknya ini tetap sehat walafiat gitu ya guys ya. Aku seneng banget sih guys. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal liatin gimana wujud dari anakan Creamino pertama di koloni sugar glider, dan tentunya ada joy-joy lain juga yang bisa kita show kepada kalian yang kita liatin. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung let's go aja untuk melihat kondisi glidersnya. Oke, let's go. Oke guys, ini dia ya lokasi kandang-kandangnya guys. Jadi letaknya si Paprika itu bersama anaknya ada di sini ya sebenarnya, dan di sini juga kita ada joy lain, dan ini juga ada joy ya. Tapi kita liatin dulu dari sini, dari yang white face head Creamino ya sekarang. Dan dia juga sebenarnya udah siap adopsi sih guys. Udah 1,5 bulan menuju ke 2 bulan sih. Dan aku belum banyak mempublish dia sih. Ini juga ada white face head Creamino guys. Ya, kalau kalian mau lihat guys, ini juga sebenarnya dia tuh anaknya Shizuko guys, for your information ya. Sama dia juga anaknya Shizuko bersama si Lisa nih. Si Lisa ini white face head Creamino udah 3 kali ya beranak hasil kawin sama Shizuko. Belum pernah 1 kali pun menghasilkan Creamino, dan anaknya selalu 1 guys. Tapi kalau yang anaknya selalu 1 sih, setelah beberapa perkawinan aku rasa problemnya ada di Zuko sih. Dia yang kawin sama Zuko tuh nggak pernah anaknya 2 guys, selalu 1 ya. Kayaknya ada problem di Zuko, jadi ya udahlah, fine aja. Ini anakan pertama yang sebenarnya dia sudah siap adopsi guys. Dan kalau kalian mau adopsi gliders dari koloni sugar glider dari hasil ternakan aku, kalian bisa langsung lewat Instagram koloni sugar glider ya guys ya, atau langsung DM ke Instagram aku @yoart, itu bisa. Ini juga generasi Shizuko guys, kalau kalian mau punya salah satu keturunan Shizuko juga boleh nih. Dia betina, white face head Creamino ya. Tapi kalau dilihat dari wujud fisiknya sih, ini menurut pendapat aku pribadi ya, dia ini masuknya ke white face blonde guys. Soalnya warnanya tuh lebih cerah lah dibandingin white face biasa, dan marking hitamnya tipis ya, cenderung hampir hilang gitu ya di punggung. Jadi dia ini masuknya white face blonde ya menurut aku guys. Nih guys,
Tuh umurnya tuh 1,5 bulan ya. Kalau kalian tertarik buat adopsi dia juga jinak sih sebenarnya ya. Dan dia tentunya gara-gara bapaknya si Zuko bawa darah Creamino, jadi berpotensi untuk menghasilkan keturunan Creamino ya guys ya, tentunya tuh. Cantik guys. Dan sebenarnya ya, dia tuh kumisnya putih gitu loh. Bentar ya, aku coba fokusin. Tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi dia tuh ada kumis yang putih guys. Dan sepengetahuan aku ya, kalau misalkan ada bercak putih yang abnormal dari yang biasanya tuh, itu tuh masuknya ke mosaik gitu guys. Masuknya ke mosaik ya. Jadi bisa jadi ini tuh very low mosaik yang dibalut sama white face blonde gitu ya. Cuman aku nggak bisa memastikan ya, memang harus dites breed dulu. Kalau dia dikawinin dengan SG selain mosaik dan menghasilkan mosaik, bisa dipastiin dia ini sebenarnya mosaik, tapi cara fisik kelihatannya dikit banget gitu. Jadi ada kemungkinan, soalnya aku nggak tahu si Zuko ini dia lahir dari Creamino atau sama head atau ada darah mosaiknya, aku nggak tahu sih jujur si Zuko bloodline-nya ya. Jadi ini masih ada kemungkinan dia ini mosaik ya, gara-gara kumisnya ada yang putih guys. Ini aku masukin ya. Ini dia juga cukup jinak ya. Nanti kita mungkin coba satuin ya, nunggu si anakan Creamino-nya agak gedean, kita tinggal bersama ya. Kalau dia belum diadopsi orang, kita coba satu kandang gitu ya guys ya. Yuhu. Oke, ini aku taruh lagi dulu. Taruh di sini dulu kali ya guys. Sekarang kita mau coba lihat next ya. Next. Tapi ini tuh sebenarnya belum keluar sih. Belum keluar dari kantong ya. Tapi kalian lihat aja deh. Apa udah ya? Itu. Kita coba keluarin dulu ya, biar lebih jelas guys. Dia ini anaknya masih kecil banget guys, BTW. Kayak baru banget OOP gitu lah, tapi kayak belum OOP sih. Nih ya, kita lihat. Tuh guys. Kalian tahu ini siapa? Ini si Layla guys. Sorry, si Lingling. Ini si Lingling guys. Tuh. Dia itu udah OOP anaknya ya, tapi otomatis gara-gara masih sekecil ini ya, kita belum bisa mainin guys tuh. Lucu banget. Ini juga sama anaknya Creamino, cuman aku nggak tahu sih dia ini Creamino atau white face Creamino, nggak tahu. Kita belum lihat ya. Dan sekalian juga aku hari ini mau ngebersihin alas kandang mereka ya sebenarnya. Dan dia ini agak sensi sebenarnya. Jadi aku tentu saja belum berani untuk mainin dia guys. Tuh guys, kalian lihat dari segini aja guys. Kalau yang ini kita belum bisa handle keluar ya. Soalnya masih baby banget guys. Tuh. Masih terlalu kecil ya, baru banget OOP. Jadi aku belum berani pegang-pegang, dan juga ini tuh merupakan IP-nya pertama si Lingling guys. Jadi kita masih agak-agak deg-deger gitu gara-gara dia IP pertama, jadi belum berani banyak mainin anak-anaknya. Kecuali ini IP dia yang kesekian, jadi kita lebih berani lah. Dan kalau kalian lihat tadi kenapa kok dia bunyi-bunyi kayak gitu, goyang-goyang, istilahnya apa ya? Mungkin gara-gara nggak pertama kali juga sih, yang lain juga yang IP suka gitu. Jadi kayak mungkin agak sakit gitu ya guys pas si anaknya nyusu gitu, jadi induknya agak bunyi-bunyi dan goyang-goyang kayak gitu sih secara sederhananya ya. Oke, ini kita taruh lagi ya, gara-gara memang dia ini belum bisa kita mainin dan masih beresiko ya kalau dimainin, jadi kita biarin dulu aja lah. Dan nanti kalau dia udah bisa main baru kita ajak main ya guys. Tadi aku lupa nyebutin, dia ini anaknya si Lingling dan juga si Dekil. Jadi dia ini adalah generasi si Dekil ya. Berarti dia ini penerus si Dekil lah bisa dibilang guys. Dan aku kan belum tahu ya jenis kelaminnya apa. Cuman agak sedikit terlihat ya, kayaknya si jantan ya. Cuman kita belum bisa memastikan sebelum kita nanti ngecek, nunggu agak gedean lagi guys. Oke. Dan kemudian ini dia yang kita tunggu-tunggu. Merupakan anakan Creamino yang pertama dan sudah cukup besar ya. Aku keluarin dulu ya tentunya biar kita biar tentunya kita lebih leluasa dalam melihat dan juga menilainya gitu ya guys. Jadi aku coba keluarin. Ini kita sudah ada di depan kandang si Paprika ya. Dan kebetulan sih waktu itu kandang gede di koloni Sugar Glider ini kan berlebih ya. Jadi biasanya kalau yang gendong anak kan pakai kandang yang segede gini. Cuman kebetulan gara-gara kandang ini waktu itu kosong, aku ya udahlah di sini aja. Toh juga dia pertama kali gitu ya. Takutnya gimana. Jadi ya udah, nggak apa-apa kita taruh di kandang besar gitu. Tapi di kandang besarnya kita sertain
Kayak gitu tuh pouch. Oke, kita coba keliatin ya guys ya. Uhui, bentar. Ini aku sangat excited guys. Aku sangat seneng guys. Setelah sekian lama menginginkan anak Creamino. Ya walaupun tadi kalian udah lihat yang itu ya, yang anaknya si Dekil. Cuman ini tuh yang pertamanya guys. Jadi ini dulu, baru yang anaknya si Dekil gitu. Jadi anaknya si Dekil tuh lebih muda lah ya dibandingin yang ini. Oke, kita bawa coba ambil. Hui. Nih guys. Udah dadadau. Ini emaknya nih si Ling. Hai. Tuh guys anaknya. Udah gede guys. Udah gede guys. Nah kalau segede gini tuh aku udah lebih enjoy gitu ya, buat megangnya udah santuy gitu guys. Nggak ada takut-takut lah. Soalnya bisa dibilang dia ini udah mulai belajar makan sendiri lah ya, kalau misalkan segede gitu. Ini kita liatin. Tuh guys. Oh, udah gede sih. Aku nyatet sih tanggal out of postnya tanggal berapa, tapi aku lupa, nanti kita cek lagi aja. Nih guys. Yahai. Anakan pertama Creamino guys. Lucu banget guys, dan ternyata dia ini adalah white face Creamino ya. Kita bisa lihat di bawah telinganya tuh putih bersih kayak Creamino, nggak ada garis kecoklatan ya. Kalau ada garis kecoklatan itu kita nyebutnya Creamino biasa guys. Kalau gini berarti dia white face Creamino. Dan dia ini betina ya, waktu itu aku udah sempet cek sih. Nah, ini kita cek lagi tuh. Tuh betina guys, ada garis di perutnya. Nggak ada jendolan, ya dia betina. Tuh guys, dia ini kurang lebih sebulanan ya umurnya tuh. Wah, jujur sih ini warnanya soft banget ya guys. Aku jadi mengingatkan si Zuko waktu masih kecil. Cuman aku sih ngelihat dia warnanya kayak lebih lembut gitu ya daripada si Zuko waktu masih kecil. Kayak lebih bagus lah pokoknya. Tuh, mantep banget. Dengan warna mata merah garnet ya. Ini di kamera agak-agak gelap sih kelihatannya. Tapi ini merah, tapi merah gelap guys. Merah gelap seperti Creamino pada umumnya ya. Dan yang aku senang juga dia ini bisa dibilang jinak ya guys tuh. Jinak, tidak uring-uringan. Walaupun tidak ada emaknya ya. Cuman mungkin dia belum sadar. Tapi masa belum sadar sih dari tadi. Nih dia ini jinak. Aduh lucu banget ya ampun. Dan dia ini betina guys. Jujur sih sebenarnya aku lagi pengen banget yang jantan ya. Kalau semisal dia jantan ini kayaknya kemungkinan besar banget aku bakal keep gitu ya. Cuman gara-gara dia betina jadi aku belum tahu ya bakal keep atau bakal kita lepas adopsi. Dan kalau ada teman-teman yang tertarik atau berminat juga bisa langsung ke Instagram Koloni Sugar Glider atau langsung ke Instagram aku aja guys, DM ya. Dan aku lupa sih guys ngitung ya, si Zuko tuh sebenarnya dia udah bergenerasi berapa kali ya? Udah banyak banget deh perasaannya. Si ini udah 3 kali ya, udah ada 3. Terus sama yang di temen aku itu ada 1, 4 pernah dikawinin. Terus juga pernah sama yang si Mosa 2 kali, 4, 5, 6. Terus ini 7. Kurang lebih mungkin udah 7 deh. Bentar aku coba inget-inget ya. Kalau nggak salah 7 sih guys. Atau ada yang aku lupa ya. Mungkin udah pernah kawin lagi sama yang lain. Soalnya dia bener-bener tokcer gitu ya. Udah menghasilkan 7 anakan ya guys. Kurang lebih. Dan gara-gara anak dia ini selalu 1 ya. Otomatis dia ini udah 7 kali kawin guys. Kawin secara formal yang sampai menghasilkan anakan ya maksudnya. Terlepas dari kawin yang nggak jadi-jadi gitu ya. Tuh guys. Enggak ada yang lebih deh. Pernah juga sama mosaik yang aku lagi kawinin sama temen aku guys. Yang sekarang udah anaknya, nanti kita liatin perkembangannya. Itu juga pernah dia. Jadi udah cukup banyak ya sebenarnya si Zuko itu. Dan ini adalah generasi Creamino pertamanya ya. Setelah 2 tahun lamanya kita pelihara dari Joy sampai cukup besar. Dan yang aku senang lagi adalah karakter dari anaknya si Zuko ini bener-bener jinak sih. Maksudnya bukan karakter gliders yang suka uring-uringan kayak kita tahu lah ya. Kadang teman-teman banyak kan yang, "Bang, ini kenapa sih Joy-nya nggak mau diem, nggak mau dipegang, terus Joy-nya ini galak segala macem." Itu juga ngaruh ya guys sama genetik indukannya. Kalau misalkan indukannya galak, menurut pengalaman aku sendiri itu berpengaruh, si anaknya juga jadi cenderung galak ya.
Cuman apakah galak terus? Enggak juga, dia bisa jinak. Cuman prosesnya bakal lebih berat lah dibandingin sama indukan yang emang udah jinak. Anaknya bakal lebih gampang untuk jinak. Contohnya aja kayak gini. Kalau misalkan si Paprika dia galak ya, kita handle anaknya kayak gini tuh bisa jadi anaknya malah bunyi-bunyi gitu ya, pengen buru-buru balik ke induknya gitu. Tapi ini enggak, gara-gara si Paprika juga jinak guys. Tuh, aku seneng banget sih guys. Sebenarnya dia ini bisa dibilang seletingan ya sama anaknya si Lisa. Seletingan lah, cuman beda beberapa minggu lah. Dan mereka keduanya sama-sama betina. Semoga dia bakal tetap sehat terus dan senantiasa jinak ya. Jadi kalau anakan sugar glider kayak gini, biar tetap jinak sebenarnya gampang ya. Kita handle sering-sering aja, misalkan 2 hari sekali kita handle atau setiap hari lebih bagus. Biar dia jinak gitu. Sampai kalau misalkan nanti ada yang mau adopsi, pindah ke tangan selanjutnya tuh dia nggak akan terlalu kaget gitu sama manusia gara-gara udah sering dihandle. Beda banget sama anakan sugar glider yang jarang dipegang gitu, dan sekalinya dipegang pas mau dijual. Terus pas mau dijual baru dipegang, galak. Yang beli kan biasanya nanya ya, Mas atau Bang kok galak sih sugar glider? Terus yang jualnya bilang emang kayak gitu, padahal nggak kayak gitu ya guys. Kalau misalkan dia sering handle sih nggak akan galak sampai ke tangan pemilik selanjutnya. Ini juga indukannya nih. Terima kasih. Jinak nih. Dan indukan tuh kalau menurut aku aset sih ya. Jarang banget orang yang mau jual indukan ya. Dan sayang sih kalau ngejual indukan. Biasanya kalaupun ada yang menjual, kalau bener-bener BU butuh duit, ya indukan itu udah ketuaan gitu. Nih guys, kita coba shoot ya dari ujung ekornya. Ini dia. Warna coklat. Krem, ada garis, terus putih mukanya. Fix parah ini white face creamino. Jadi kalau kalian ada yang berminat juga sama dia, bolehlah. Siapa tahu aku berubah pikiran ya. Kalian DM atau kalau ini sugar glider bisa. Dan salah satu tips juga nih buat teman-teman ya. Untuk sekarang dan seterusnya, aku tuh setiap hari guys ngasih buah ke sugar glider ya. Jadi kan waktu dulu sih aku ngasihnya kayak seminggu 2 kali gitu ya. Cuman semenjak ada beberapa gliders yang udah terindikasi karang gigi, jadi aku bener-bener ngasih ini buah setiap hari guys. Bener-bener setiap hari kita kasih. Walaupun potongannya kecil, tapi kita kasihnya setiap hari gitu. Seenggaknya setelah mereka makan bubur ya, mereka tuh ada sesuatu yang bisa dia kunyah-kunyah, dia gigit-gigit buat melepaskan kotoran-kotoran yang mungkin menempel gitu, bekas-bekas bubur yang mungkin menempel pada tubuhnya. Jadi setiap hari kita sediain, mau itu dimakannya sedikit, mau banyak ya udahlah bebas, yang penting dia tetap gigit-gigit gitu. Kayak gini nih, ini kan gak terlalu habis ya, masih dikit dia dimakannya. Tapi yang itu, yang kemarinnya lagi udah habis banget. Yang penting pokoknya kita sediain lah setiap hari ya, biar mereka ini tetap sehat. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Untuk video pada kesempatan kali ini aku seneng banget ya, kita sudah berhasil mempunyai keturunan creamino di koloni sugar glider setelah sekian waktu guys. Harapannya kedepannya sih yang lain pada nyusul ya, betina creamino lain kayak si Medusa, terus juga si Layla yang lagi dikawinin sama si Zuko, dan juga si Dekil guys di sini nih. Ini dia masih di fase kawin ya. Ya kurang lebih untuk video pada kesempatan kali ini kayak gitu aja guys ya. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya ya guys. Bye bye. Hey, bye bye.